فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ayat yang ke-55 dan 56 dari surat Al-Maidah. Innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kalian, wahai kaum mukminin, adalah Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Di ayat-ayat sebelumnya Allah melarang kita untuk menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali. Dan Allah jelaskan setelahnya bahwasanya mereka itu hanya akan menjadi wali sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan mereka tidak akan pernah mau menjadikan kaum mukminin sebagai walinya mereka. Di ayat ini, sekarang Allah akan sebutkan, Allah jelaskan siapa yang pantas untuk dijadikan wali oleh seorang mukmin. Maka Allah katakan, yang pantas jadi wali kalian, yang kalian berikan kepada mereka loyalitas kalian, walaknya kalian, itu adalah Allah, satu. Yang kedua, Rasulnya. Dan yang ketiga, kaum mukminin. Ini tiga yang pantas dijadikan sebagai wali, sebagai penolong, sebagai pembela, sebagai orang dekat. Nah, yang pantas untuk kita berwala kepada mereka, yang pantas kita untuk berloyalitas kepada mereka. Tiga, Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Apa ciri mereka ini? Orang-orang yang beriman yang pantas untuk dijadikan sebagai wali ini. Mereka pantas dijadikan wali dikarenakan mereka itu yang pertama yuqimunas shalah, dikarenakan mereka menegakkan sholat. Ini sifat terpujinya mereka yang membuat mereka layak untuk dijadikan sebagai wali. Yuqimunas shalah. Yang kedua, wa yu'tunaz zakah. Mereka senantiasa menunaikan zakat mereka, zakat yang wajib. Wa hum raki'un. Dan mereka adalah orang-orang yang khadi'un. Yang ruku di sini maknanya adalah orang-orang yang khudu', yang khadi', yang tunduk kepada semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga raki'un di sini bukan artinya ruku. Wa hum raki'un maknanya adalah dalam keadaan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan sifat dari wa yu'tunaz zakah. Itu bukan halnya. Bukan berarti mereka memberikan zakat mereka sambil apa? Ruku, bukan. Itu sifat dari yang sebelumnya, walladzina amanu. Itu sifat dari orang-orang yang beriman itu. Sehingga sifatnya mereka itu tiga. Orang yang beriman yang dijadikan sebagai wali. Kenapa mereka pantas dijadikan wali? Itu tiga alasannya. Yuqimunas shalah, wa yu'tunaz zakah, dan yang ketiga wahum raki'un. Mereka adalah orang yang senantiasa khadi'un, orang-orang yang senantiasa tunduk. Ini sekaligus bantahan bagi orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwasanya Ali mengamalkan ayat ini, kata mereka. Suatu ketika, ini berdasarkan riwayat yang dhaif disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya ada datang peminta-minta kepada Ali bin Abi Thalib ketika itu beliau sedang sholat, sedang ruku. Maka Ali pun memberikan cincinnya kepada peminta-minta itu, kepada pengemis tadi. Dalam keadaan dia sedang apa ini? Ruku. Maka ini dibantah habis-habisan pendapat ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Bahwasanya nggak ada yang sahih tentang perbuatan Ali memberikan sedekah dalam keadaan apa ini? Sambil ruku. Sini sambil ruku dia ngasih apanya? Ngasih cincin. Mereka ingin membatasi bahwasanya yang pantas untuk dijadikan wali di sini adalah adalah Ali bin Abi Thalib saja. Buktinya hanya Ali yang bisa mengamalkan ayat itu. Dia pernah sedekah, dia pernah ngasih zakatnya, mengeluarkan zakatnya sambil apa dia? Sambil ruku. Nah, tapi makna yang benar, makna ruku sini apa? Khadi'un.
Maknanya adalah mereka orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu sifat dari orang-orang yang beriman. Bukan sifat dari apa? Wa yu'tuna az-zakah. Itu sifat dari walladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu mereka senantiasa tunduk. Bukan bayar zakatnya sambil ruku. Paham ayatnya ini sekarang ya, kawan ya? Nah. Wa may yatawallallaha wa rasulahu. Barang siapa yang berwala kepada Allah dan Rasulnya, ini sekarang balasannya. Setelah Allah sebutkan tadi siapa yang pantas dijadikan sebagai wali untuk kita berwala kepada mereka, sekarang Allah sebutkan balasannya. Balasan dari berloyalitas kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Barang siapa yang berwala kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka mereka itu adalah dicap sebagai pasukannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hizbullah. Mereka pasukannya Allah Subhanahu wa taala, dan pasukan Allah pasti akan apa ini? Menang. Sehingga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan senantiasa diberi kemenangan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka berwala kepada Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Nah, qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, lamma naha an wilayatil kuffari minal yahudi wan nasara wa ghairi. Setelah Allah selesai melarang kita untuk berloyalitas kepada orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasara dan yang selain mereka, wa dzakara ma'al tawallihim, dan bahwasanya Allah telah menyebutkan akibat dari berloyalitas kepada mereka, annahul khusranul mubin, bahwasanya itu adalah kerugian yang nyata. Kenapa dikatakan kerugian yang nyata? Berwala kepada orang-orang Yahudi, Nasara, dan orang kafir ini. Karena murtad. Keluar dari apa? Islam. Nah, ini masih nyambung ya, Pak? Masih semuanya tentang apa ini? Tentang wala, tentang rasa cinta. Kepada siapa diletakkan rasa cinta itu. Dan setelah Allah menyebutkan akibat dari berloyalitas kepada Yahudi dan Nasara dan orang kafir, bahwasanya itu adalah kerugian yang nyata, akhbara ta'ala man yajibu wa yata'ayyanu tawallihi. Maka sekarang di ayat ini Allah jelaskan, Allah kabarkan siapa yang wajib untuk kita berwala kepada mereka. Yang sebelumnya dilarang, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Lantas siapa? Ini dia jawabannya. Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Wa dzakara faidata dzalik wa maslahatah. Dan Allah sebutkan faedahnya. Faedah dari berloyalitas kepada Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman ini. Dan Allah sebutkan apa kemaslahatannya. Di dalam ayat yang keberapa tadi? Kedua. Orang yang berloyalitas kepada Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin akan menjadi pasukan Allah, dan pasukan Allah pasti akan menang. Itu faedahnya dan maslahatnya. Faqala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, innama waliyukumullahu wa rasuluh. Hanyalah yang pantas menjadi wali kalian adalah Allah dan Rasulnya. Fa wilayatullahi tudraku bil imani wat taqwa. Maka wilayah dari Allah Subhanahu wa taala, loyalitas dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan didapati dengan keimanan dan ketakwaan. Fakullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan siapa walinya Allah itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Dah, cuma dua sifat itu saja yang dikatakan sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala. Kana lillahi waliyan wa man kana lillahi waliyan fahuwa waliyun li rasulih. Dan barang siapa yang menjadi wali bagi Allah, maka dia juga menjadi wali bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu satu paket. Yang berwala kepada Allah, maka dia berwala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama sebagaimana dua kalimat syahadat itu dijadikan sebagai satu rukun. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasul itu jadi satu paket, segandeng, nggak bisa dipisahkan. Begitu pula dalam berloyalitas kepada Allah. Kalau sudah loyalitas kepada Allah, maka pasti berloyalitas kepada siapa? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man tawallallah wa rasulah. Dan barang siapa yang berwala kepada Allah dan Rasulnya, kana tamamu dzalika tawalli man tawalla.
Maka tuntutannya, penyempurnanya adalah kamu juga berloyalitas kepada orang yang berloyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Siapa? Orang yang beriman. Sehingga yang ketiga ini ngikut juga. Kalau kamu yang betul sudah berloyalitas kepada Allah dan Rasulnya, kamu menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai wali, maka konsekuensinya kamu juga menjadikan orang yang berloyalitas kepada Allah dan Rasulnya sebagai apa? Wali. Maka jadi berapa? 3. Allah, ngikut kepadanya siapa? Rasulnya karena satu paket. Konsekuensinya juga berloyalitas kepada yang berloyalitas kepada mereka berdua. Kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu siapa? Kaum mukminin pun juga harus diwalai. Harus kita loyalitas kepada mereka juga. Kana tamamu dzalika tawal iman tawalla wa humul mu'minun. Mereka adalah kaum mukminin alladzina qamu bil imani zahiran wa batina, yang telah menegakkan keimanan mereka secara zahir dan batin. Wa akhlasu lil ma'budi bi iqamatihim shalah, dan mereka mengikhlaskan ibadah mereka dengan menegakkan salat bi syurutiha wa furudiha, dengan syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, wa mukammilatiha, dan penyempurnanya. Wa asanu lil khalqi, dan mereka juga berbuat baik kepada makhluk. Sehingga ihsannya ini 2. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Yang pertama ihsannya kepada Khaliq. Di sini bentuknya dalam menegakkan apa? Salat. Yang kedua ihsannya adalah kepada makhluk. Bentuknya dalam wayutuna zakat. Yang satu ihsan kepada Khaliq, yang satu ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Khaliq dalam bentuk apa? Wa yuqimuna as-shalah. Ihsan kepada makhluk dalam bentuk apa? Wa yu'tuna zakat. Satu buat baik kepada Allah, satu buat baik kepada makhluk. Makanya sering digandengkan antara 2 ibadah ini. Antara sholat dengan apa? Zakat. Supaya lengkap kebaikan seseorang. Dia baiknya enggak hanya kepada Allah saya, tapi juga baik kepada siapa? Makhluk. Nah. Wa akhlasu lil ma'budi bi iqamatin lis shalah bi syurutiha wa furudiha wa mukammilatiha wa ahsanu lil khalqi wa badzalu zakah min amwalihim, dan mereka mengeluarkan zakat dari harta mereka li mustahiqiha minhum, kepada orang yang berhak menerimanya di antara mereka. Wa qauluhu, dan ucapan Allah, wa hum raki'un ay khadi'una lillahi dzalilun. Maknanya raki'un itu bukan sambil rukuk mereka mengeluarkan zakatnya. Maknanya raki'un adalah ay khadi'una lillah, mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Zalilun, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya raki'un. Dan sekarang perhatikan posisi ruku, lebih tinggi apa lebih rendah dari berdiri? Lebih apa? Lebih rendah. Makanya dibilang ruku karena posisinya apa ini? Merendah. Paham ya? Nah, ay khadi'una lillahi dzalilun. Fa'adatul hasri fi qawlihi, maka alat untuk membatasi pada firman Allah Ta'ala, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina aman. Mana adatul hasrnya? Innama. Itu pembatasan. Alat untuk membatasi. Innama. Hanyalah. Nggak ada yang lain. Selain 3 ini tidak pantas dijadikan sebagai apa? Wali. Kenapa? Karena Allah membatasi. Yang boleh kalian jadikan sebagai wali hanya 3 ini. Innama, kata Allah. Nggak ada yang lain. Yang lainnya bukan wali kalian. Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman saja. Alat pembatasan di situ, yaitu innama, tadullu ala annahu, menunjukkan bahwasanya wajib qasrul wilayati alal madhkurin. Wajib untuk membatasi loyalitas hanya kepada yang disebutkan dalam ayat. Wattabarri min wilayati ghairihim, dan berlepas diri dari loyalitas kepada yang selain yang 3 ini. Berarti yang 3 yang lainnya ini dilepaskan. Kita berlepas diri dari semuanya, nggak ada yang boleh diwalai kecuali hanya 3 ini. Ini diambil dari faedah apa ini? Innama. Karena Allah ingin membatasi wilayahnya kita hanya kepada yang 3 ini. Yang selainnya tidak pantas dijadikan sebagai apa ini? Sebagai wali. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun faedah dari menjadikan yang 3 ini sebagai wali, ini akan dibahas oleh beliau pada ayat yang berikutnya. Sekaligus kita kumpulkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari 2 ayat ini insyaallah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.